Oh iya. Oke, salam. Halo Pak Handi, nama saya Deva Depandara Prasna dan ini tugas wawancara saya untuk menanyakan orang yang berbeda keyakinan. Nah ini subjek saya ini Gayus, dia beragama Kristen ya. Nah kita langsung mulai saja. Iya. Jadi kan pertanyaan umum tentang Kristen. Yes. Berarti kalau coba nih, siapa itu Yesus Kristus dan mengapa dia dianggap penting dalam Kristen? Kalau dalam hidup saya sih Yesus Kristus itu adalah seorang juru selamat, seorang Mesias, dan sudah tercatat beberapa kali dan Alkitab dalam agama saya ada buku namanya Alkitab, kitab suci ini jadi menyatakan penuh dengan apa sudah ditekankan kalau misalnya Tuhan Allah yang mencipta dunia ini itu menjadi manusia. Namun kadang itu orang-orang tuh mikirnya tuh begini ya, Dev. Apa ya? Kalau misalnya sesuatu yang bukan manusia menjadi manusia berarti kan melemahkan dirinya ya. Tapi bukan. Tapi ini lebih ke arah bagaimana Tuhan Allah sang pencipta itu menambahkan menambahkan suatu karakteristik gitu loh. Jadi dia itu menjadi manusia dan menjadi manusia itu bukanlah suatu pengurangan kekuatan dia, bukan menjadi begitu, tapi lebih ke arah menambahkan identitasnya. Jadi Tuhan Allah sang pencipta menjadi manusia. Nah, jadi ini ada Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus ini adalah berarti kan tadi kan saya bilang ada Tuhan Allah itu sendiri. Jadi dia itu di sana itu kan jadi kan begini ya. Pada zaman dahulu itu orang-orang menganggap kalau misalnya Mesias akan turun, orang-orang Yahudi ya dulu orang Ibrani akan menganggap mereka ini akan menguasai satu dunia, akan mendirikan kerajaan yang baru. Tapi sebenarnya itu kerajaan yang baru itulah ya, kerajaan baru itu bukan dibikin oleh manusia. Jadi namun itu dibikin dan didasari oleh kasih Tuhan. Jadi makanya setelah Yesus mati, dia ini menunjukkan bahwa dia ini Tuhan itu sangat mengasihi manusia. Allah Bapa sang pencipta itu sangat mengasihi manusia, bahkan to the point dia tuh rela mati. Namun kematiannya ini bukan suatu klise ya, karena pada akhirnya setelah 3 hari dia memang adalah Tuhan dan dia bangkit. Nah, dia bangkit dari kuburannya dan dia naik ke surga. Makanya bagi saya sangat penting lah Yesus Kristus itu dalam hidup saya dan sangat terkenal lah. Karena dia ini mengajarkan hal-hal tentang kasih dan bagaimana kita ini diajarkan itu. Kalau misalnya ada orang mau nyerocos apa, mau bilang hina apa, kita sabar aja gitu. Karena kita tahu mereka ini kan orang-orang yang belum mengetahui ya, ibaratnya mereka ini orang-orang yang belum mengetahui. Jadi itulah yang menurut saya itu bahwa Yesus Kristus itu benar-benar penting dalam kehidupan orang-orang Kristen, apalagi bagi saya. Nah terus ini pertanyaan ini itu mungkin nggak termasuk umum kali ya. Kalau saya pernah dengar katanya Yesus dulu katanya pernah belajar Buddha. Itu ada dengar klaim orang ngomong gitu, atau benar atau enggak? Sebenarnya gini, banyak media seperti di Jepang itu kan ada yang sampai bikin animasi ya, Yesus sama Buddha itu lagi traveling ke Jepang. Sebenarnya gini ya, saya sih nggak masalah dengan klaim bahwa Yesus itu pernah mengajarkan tentang kitab Buddha. Cuman kan kalau kita lihat sendiri kan Buddhisme itu kan berapa abad tahun ke depan ya, baru Yesus ya. Beberapa abad lebih ke depan. Kalau Yesus itu kan di era yang sangat amat kuno. Dan bahkan yang membuat ini bikin kaget adalah kehidupannya itu dijadikan tanggal dia gitu, jadikan tanggal kan after the birth, after death atau apa ya? After death ya, setelah kematiannya ya. Ini ya. Pokoknya gitu, saya before Christ. Before Christ ya. Bahkan itu dijadikan tanggal lah, sistem tanggal. Kalau bagi saya sih sebenarnya kayaknya enggak ya, karena dalam firman Tuhan saya tuh nggak jelasin. Cuman kalau memang ada kemiripan, memang mirip karena kedua tokohnya. Saya jujur salut kepada Buddha, orang-orang Buddha karena diajarkan untuk rendah hati juga. Kristen juga mengajarkan rendah hati. Cuman sayangnya itu ya gini ya. Banyak sih orang-orang Kristen yang mengaku diri mereka itu Kristen tapi mereka tuh nggak bisa praktekin caranya. Namun itu bukanlah menjadi tapi itu bukan menjadi satu alasan saya tuh menghina mereka. Justru karena mereka tak bisa menerapkan hidup kekristenan, justru saya bantu mereka. Ya ibaratnya gitu. Makanya kan sama seperti agama Buddhisme di mana orang-orang yang tidak bisa, orang-orang yang kesusahan ya kita bantu ya. Ibaratnya gitu. Ya gimana ya? Secara agama, secara budaya memang berbeda jauh, namun pengajaran tetap sama, yaitu mengajarkan kasih. Apa?
cinta kasih ya. Ya, kita kasih. Cinta kasih, saya kasih anugerah. Nah, jadi ada mata kasihnya ya, kayak gitu sih. Berarti Yesus sama Buddha sama-sama ya mengajarkan cinta kasih. Mengajarkan cinta kasih. Saya 100% proof, benar-benar banyak sekali, benar-benar banyak bukti. Bahkan saya sebagai orang Kristen, saya juga tahu bahwa misalnya Buddhis, Buddha ya. Namanya siapa? Buddha Sattva ya, Bodhisattva itu calon Buddha. Anda itu nama yang pertama itu siapa tuh yang di bawah pohon itu apa namanya? Pangeran Siddhartha sih. Siddhartha Gautama ya. Itu kalau nggak salah dia yang menjadi Buddha kalau nggak salah. Itu kan mengajarkan bagaimana kita itu melepaskan hal keinginan duniawi. Sama juga Kristen gitu. Itu melepaskan hal keinginan duniawi dan kalau kita tuh lebih berfokus kepada keinginan Tuhan Allah kita. Kalau Buddhisme kan mengajarkan kita itu melepaskan hal duniawi, itu menjadi jernih ya, gitu ya, mencapai pencerahan ibaratnya gitu ya. Sama-sama aja positif. Jadi kalau misalnya ada media yang bilang Yesus itu orangnya santai, orang Buddha itu orangnya santai, iya emang orangnya santai, orangnya itu saling mengasihi gitu. Kalau Alkitab di Kristen itu, kalau bagi orang Kristen kan itu kan pertikaian kitab suci mereka. Itu mengajarkan tentang apa kalau orang Kristen? Kristen itu mengajarkan kita untuk merendahkan hati kita, di mana ada alasannya. Merendahkan hati itu kita nggak cuma buat ngejilat orang-orang gitu supaya kita kelihatan orang ini baik sekali, tapi ini kita merendahkan hati itu untuk Tuhan kita, karena Tuhan kita lah yang sudah rela menunjukkan kasihnya terlebih dahulu. Kita juga harus menjadi penyalur berkatnya juga. Nah, dengan namanya kita menyalurkan berkatnya kepada orang-orang yang membutuhkan, kayak gitu. Jadi itu banyak sekali mengajarkan hidup bersabar, hidup teguh dan tekun. Nah, banyak itu orang-orang sih termasuk saya kan, saya juga jarang baca Alkitab, cuman kalau dibaca itu benar-benar sangat banyak hal-hal yang saya lewatkan gitu. Bagaimana orang-orang itu cuma mengkaitkan poin ini dong, kayak apa? Kalau orang males itu jangan makan nasi. Jadi sebenarnya itu berbicara itu bukan tentang lu itu males lu nggak kerja itu gak boleh makan nasi, lu mati aja nggak pernah enggak. Tapi itu lebih lebih menegaskan kayak kalau kamu nggak kerja, ya kamu mau dapat apa gitu? Kamu mau dapat apa? Kan satu hal itu kan aksi, kan kita harus melakukan aksi untuk mendapatkan konsekuensi atau nggak suatu reward ya gitu ya. Jadi sebenarnya itu meskipun gitu kita juga harus ingat bahwa Tuhan itu kan supranatural dan selalu ikut campur dalam kehidupan kita lah ibaratnya gitu. Jadi banyak sekali yang diajarkan seperti kasih, seperti bermurah hati, diajarkan keberanian, ya. Terus diajarkan untuk beradaptasi juga. Tapi kita beradaptasi itu ya tetap juga membawa Tuhan. Semua aspek-aspek ini difundamentalikan dengan hal yaitu dilakukan dengan segenap hati. Berarti ini kayak kita ini teguh gitu. Kita ini ngelakuinnya ini buat Tuhan. Kita bukan ngelakuinnya untuk siapa-siapa. Ini karena untuk Tuhan dan untuk Tuhan. Gitu. Makanya sangat penting. Gitu sih. Nah, terus itu kalau kita di agama Buddha kan sama. Kayaknya setiap agama di dunia kayaknya ada alirannya deh. Kalau di kita kan ada Theravada, Mahayana, Tantra ya. Di Kristen kan setahu saya juga ada. Itu Ortodoks, Katolik, sama Protestan. Yes. Nah itu mereka masing-masing apa aja bedanya? Kalau Protestan itu muncul ketika Katolik itu kan mendominasi ya dulu kan waktu Eropa dan Mediterania kan pasca wilayah-wilayah Romania ya dulu ya, masalah Kekaisaran Romania itu mereka itu sangat menganut kental Katolik. Cuman praktisi Katolik dalam era itu benar-benar sangat korup, benar-benar sangat melenceng dengan apa yang diajarkan di Alkitab. Jadi seperti bagaimana kan di Alkitab mengajarkan untuk tidak mengingini istri dari saudara kamu, berarti kan berbicara berzina atau enggak berselingkuh ya. Di Alkitab itu kan menjelaskan sangat jelas bahwa kita itu harus setia dengan pasangan hidup kita ya. Karena kan sudah bahkan dijadikan sumpah ya. Di masa senang, di masa susah, di masa lapar atau masa apa gitu, aku akan setia kepadamu. Jadi itu kan jadi itu kalau saya ingat itu sejarah tentang Raja Henry dari Inggris. Jadi raja ini sangat gendut sekali, benar lebih gendut dari saya, bahkan sangat gendut, obesitas. Dan dia ini sudah memiliki istri, tapi dia ini melihat
kakaknya itu punya istri itu sangat cantik, dan kebetulan kakaknya itu sudah meninggal, jadi dia tuh mendatangi istri kakaknya menyatakan, wah kamu tenang aja gitu loh, kamu jangan sedih gitu ya, aku ada buat kamu. Dan ternyata istri dari kakaknya ini sangat cantik juga. Nah, jadi dia ini membayar Pope atau Paus ya, pemimpin agama Katolik di negara papal atau kita sekarang sebut sebagai negara Vatikan. Nah, jadi dibayar tuh. Jadi biasanya orang kalau disok gimana? Oh yaudah kamu lakuin aja gitu ya. Ini ada kayak gini. Jadi mereka ini juga menggunakan Alkitab itu sebagai cara hal melenceng, tapi sebenarnya Alkitab itu nggak pernah melakukan hal melenceng. Yang melenceng itulah manusia. Nah, jadi oleh sebab banyak sekali skandal seperti ini gitu loh, dengan bagaimana juga dengan alasan bagaimana Yesus itu kan menggunakan perumpamaan dengan anggur ya. Jadi mereka itu tidak berarti gue Kristen gue boleh mabuk pakai anggur, kalau yang lain mah gue nggak masalah, itu salah. Nah, jadi oleh sebab itu Protestan mulai bangkit. Kalau nggak salah itu namanya itu adalah apa ya? Era-era apa ya, saya lupa. Pokoknya itu dipimpin sama Martin Luther kalau nggak salah ya. Sama siapa lagi ya? Pokoknya John apa lagi tuh? John Hus kalau nggak salah itu. Pokoknya mereka itu adalah salah satu pemuka protes, orang-orang protes yang oposisi bukan dengan agama Katoliknya, tapi bagaimana sistem ini diterapkan sangat korup sekali. Kayak kamu itu kan Kristen, tapi kamu nggak bisa jaga image kamu sebagai Kristen. Kamu malukan Tuhan kamu juga gitu loh. Kamu kan membawa nama Tuhan kamu, kenapa kamu harus kenapa kamu tindakan kamu melenceng gitu loh. Nah, jadi Protestan hadir. Nah, di sini kita diambil kata protes, berarti kita memprotes hal-hal yang salah gitu loh. Dan tapi di dalam Protestan ini juga ada orang-orang yang ngajarnya juga melenceng gitu loh. Jadi saya juga gimana ya? Pada akhirnya kita sebagai manusia itu ya kita nggak bisa saling menghakimi ya pada akhirnya ya. Ya kita juga diajar untuk mengasihi sesama tanpa memandang perbedaan mereka gitu loh. Jadi ya gitu, kita ikutin kata Tuhan kita. Karena mereka tidak mengetahui, jadi kita bantu. Kalau Ortodoks, sepertinya Ortodoks itu apa ya? Saya sih lebih tua dari Katolik, cuman penyebarannya itu lebih apa ya? Lebih ke bagian Rusia ya. Dan mereka ini kalau saya lihat itu nama Ortodoks sendiri, Ortodoks itu kalau nggak salah kan dalam bahasa Inggris itu kan berarti ini cara yang paling tepat. Ortodoks kalau nggak salah ya. Kalau bisa cek di Google, Ortodoks itu artinya itu adalah jalan yang paling tepat, arah yang paling tepat, atau cara yang paling tepat lah. Jadi mereka ini bahkan lebih apa ya, kalau saya bilang itu lebih ekstrim, dan bukan radikal tapi lebih ekstrim bagaimana mereka tuh mempraktiskan keagamaan mereka. Bahkan to the point mereka tuh rela perang. Tapi sebenarnya ini saya sih nggak masalah kan dengan mereka, cuman mereka tuh benar-benar sangat kental. Ortodoks itu benar kental sekali. Kalau misalnya kita lihat dengan orang-orang Kristen Protestan dan Kristen Katolik, kayaknya terlalu relax gitu loh. Tapi kalau orang Ortodoks itu orang-orang sangat ketat, sangat-sangat disiplin. Ya begitu sih. Cuman mereka tuh memang lebih keras aja gitu, ngajarannya lebih keras kayak gitu. Cuman nggak ada problem sih karena mereka tetap orang-orang Kristen bagi saya gitu. Memang nama-namanya dan aliran-alirannya berbeda. Gitu sih. Sebenarnya masih banyak lagi aliran-alirannya, cuman yang paling major itu adalah yang paling top dognya itu adalah Katolik, Ortodoks, dan Protestan gitu. Kalau dan tadi kan itu kan kalau misalkan itu kan Theravada bayarnya udah Tantrayana. Nah ya itu gimana? Itu kalau Tantrayana dulu nih, pastinya kenal dari lama kan? Dari lama di Tibet. Dari lama Tibet ya. Ini pemimpin agama Buddha yang Tantrayana. Tantrayana ini apa nih aliran? Itu kayaknya kalau saya itu semacam aliran agama Buddha ya, tapi itu kayak ada semacam kena influensi dampak dari ada dewa-dewanya itu. Oh. Ya, kayak ada gambar-gambar ada dewa itu kayaknya Tantrayana kayak gitu. Kayak dewa-dewa perang gitu ya, kayak Asura gitu, apa kayak gitu? Kayaknya sih. Kayaknya. Nah, di si Dalai Lama juga ini tuh dari dulu kan katanya ada keturunannya. Keturunan sih, semacam apa? Kalau orang ini meninggal reinkarnasi dia bakal jadi iya. Ini kan kita kan sekarang Dalai Lama ke-14. Kalau itu katanya dulu ada Dalai Lama pertama, kedua, ketiga. Nah, ini katanya biasanya orang itu nyari kalau dia meninggal dia reinkarnasi selanjutnya jadi yang siapa. Katanya kalau gitu Dalai Lama. Dalai Lama kan juga sekarang kan orang pada semacam apa ya?
kayak bersimpati lah, soalnya dia kan pas dulu Tibet kan sempat dijajah sama Cina. Iya, Nah dia ini pemimpinnya ini si Dalai Lama ini, dia kan sempat itu kabur ke India. Dia kan juga mimpin di situ di India, Tibet sama Cina jajar Tibet. Nah itu karena orang jadi simpati dan akhirnya lainnya mulai mimpinnya di situ. Oh iya, bagian-bagian yang terjajah kayak Tibet, nah, paling Nepal gitu. Mungkin ini. Ya mungkin kalau Tatrayana sepertinya ada ini ya, ada campurannya dengan kebudayaan Konfusianisme ya, kayaknya sepertinya. Ini ya, kayaknya gitu. Tapi kalau yang lebih Konfusianis kayaknya itu Mahayana gitu. Oh ya. Kalau Mahayana itu setahu saya itu kan ini kan awalnya kan udah dari India. Nah, ini ajarannya juga dari Cina. Di Cina ini mereka kalau tanda kutipnya itu mereka beradaptasi dengan ajaran. Oh, ajaran baru ya. Nah, itu mereka juga ada kayaknya semacam campuran unsur Konghucu Konghucu sama Taoisme. Taoisme ya itu saya lupa Taoisme ya. Nah, karena di sini tuh apa mulai sebenarnya ini lupa dah. Ini Theravada sama Mahayana dulu. Kan ini kan dulu kan Buddha kan ini kan ajarannya Theravada. Habis Buddha Parinibbana dan meninggal mencapai kesudahan sempurna, itu muridnya ngadain sidang agung. Itu mereka sekarang udah berapa sidang saya lupa. Tapi kayaknya di sidang kedua mereka ada konflik. Akhirnya itu mereka pecah aliran di sini. Ada alirannya Theravada sama sekarang jadi kita kenalnya Mahayana. Theravada itu kalau kata mama saya itu ajaran agama Buddha yang paling murni lah. Soalnya nggak ada otak-atik apapun. Soalnya masih inti agama Buddha. Tapi meskipun begitu Theravada juga masih ada bagian-bagiannya kayak di Theravada Myanmar. Thailand. Kalau Myanmar mereka kan pakai jubahnya itu kan merah marun. Kalau Thailand mereka masih pakainya yang Orang ini jubah ya orang ya. Kalau Mahayana itu sekarang apa ya bilangnya ya? Mereka itu kalau mama saya bilang mereka nggak kayak pakai jubah, mereka kayak semacam pakai pakaian yang warnanya ada campuran merah, oranye itu. Mama saya bilangnya itu mereka nggak pakai jubah sih. Tapi tetap botak ya? Bisa bikin tetap botak ya? Kalau Mahayana itu juga kan apa? Katanya Theravada Mahayana ini mereka punya artinya. Mahayana itu artinya kendaraan besar. Theravada artinya kendaraan kecil. Kayaknya dari sedengarnya begitu. Katanya kendaraan besar itu karena kan kita kan capek parinibbana itu apa pencerahan sempurna. Kendaraan besar ini apa orangnya ini di satu kendaraan ini semuanya sama-sama. Jadi bisa sampai ke pencerahan itu ya. Iya. Terus itu juga kalau di Mahayana mereka juga ada banyak itu pokoknya kayak Kuan Yin. Dewi Kuan Yin itu Dewi Kuan Yin itu Mahayana itu. Kalau Theravada setahu saya sih ada sih. Oh, berarti dia teman-teman saya berarti Mahayana. Kalau itu juga kayak Om Mani Padme Hum, itu Mahayana. Terus apa lagi ya Mahayana ya? Kalau dari Paritanya itu yang mereka pakai tasbih itu ulangin 108 kali itu. Nah itu juga Mahayana itu. Oh ya pakai ini yang pakai bola-bola itu ya. Ya itu mereka kan supaya bisa ngitung udah berapa kali. Kalau Theravada masih sama pakai bahasa Bali, nggak ada yang kayak gitu. Cuman nggak ada yang main ini. Mungkin ada gini ya, soalnya buat susah sih jelasin. Mungkin kita bisa tulis lebih lanjut ya. Tadi ada Theravada, Mahayana, sama satu lagi tadi Tatrayana, Mahayana, Theravada, Mahayana, Tatrayana. Udah. Gak apa-apa. Jadi gimana? Berarti udah paling gitu ya? Ya paling segitu saja. Terima kasih banyak Deva kalau ada interview juga sama saya. Saya juga mungkin penasaran juga, saya baca-baca lagi. Sekian Pak. Sekian.